warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 12 yang saya cintai dan semoga bisa dibanggakan. Pada semester ini pelajaran akidah akhlak mulai bab 3, menghindari akhlak tercela. Pada bab ini ada 3 akhlak tercela yang harus kita hindari dan kita pelajari, yaitu pertama nifaq, yang kedua ghadab, yang ketiga keras hati. Apa itu nifaq, apa ghadab, dan apa keras hati akan kita pelajari, kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang nifaq. Pengertian nifaq. Nifaq ya biasa disebut dengan bermuka dua. Berasal dari kata an-nafiqah. Nifaq secara etimologi berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu'. Yarbu' itu hewan sejenis tikus, adanya di Arab sana, negara Arab. Nah, hewan yarbu' ini kalau bikin lem ya, liang, itu biasanya pintunya banyak. Jadi ketika diburu oleh seseorang, jadi juga sini ternyata dia lari dari pintu yang lain. Yarbu'. Jadi nafiqah, nifaq secara etimologi berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu' dari sarangnya, dimana jika ia dicari dari lubang yang satu maka ia akan keluar dari lubang yang lain. Nifaq secara bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dan batin. Sedangkan pengertian secara terminologi, nifaq berarti menampakkan keislaman dan kebaikan di hadapan orang lain, tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan di dalam hatinya. Pura-pura baik tetapi sesungguhnya dia jahat. Orang yang memiliki sifat itu berarti orang munafik. Jadi sifatnya nifaq, orangnya munafik. Ia memperkenalkan dirinya seorang muslim dan mengaku beriman, tetapi secara batin ia adalah seorang kafir yang tidak memiliki keyakinan seperti apa yang diucapkannya di hadapan manusia atau di hadapan orang lain. Nifaq ada beberapa macam. Yang pertama, nifaq amali, perbuatan. Di perbuatannya nifaq. Nifaq amali termasuk salah satu nifaq pada taraf kecil, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang munafik. Dia bukan orang munafik, tapi melakukan perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang munafik, tetapi masih tetap ada iman di dalam hatinya. Nifaq semacam ini tidak membuat pelakunya keluar dari Islam atau murtad, masih tetap Islam. Ciri-cirinya sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau berbicara dia suka berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji dia suka mengingkari janjinya. Wa idza tumina khana. Kalau diberi amanat malah berkhianat. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kedua, nifaq i'tiqadi. Nifaq keyakinan. Termasuk nifaq pada taraf yang besar, yaitu pelakunya menampakkan keislaman di hadapan manusia tetapi menyembunyikan kekufuran. Nifaq semacam ini membuat pelakunya keluar dari Islam dan dia berada di dalam kerak neraka, ya, di dasar neraka. Allah sangat mengecam orang-orang semacam ini. Mereka merongrong umat Islam
dari dalam sehingga sulit untuk dilawan. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 145, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Walan tajida lahum nasira. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Tanda-tanda pelaku nifak. Orang yang memiliki sifat nifak disebut orang munafik. Ciri-ciri orang munafik ada 3, sebagaimana diterangkan dalam hadis tersebut. Penjelasannya pertama, tanda munafik bila berkata dusta. Berdusta adalah menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan fakta kebenaran, baik dengan ucapan maupun dengan isyarat, seperti menggelengkan kepala atau mengangguk atau dengan menunjuk. Dusta akan mengantarkan pelakunya sebagai orang yang dicap sebagai pendusta dan membawa dirinya kepada siksa api neraka. Dalam surah An-Nahl ayat 105 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuna biayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Yang kedua, bila berjanji mengingkari. Janji merupakan perkataan yang menyatakan kesanggupan untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Mengingkari janji yang telah diucapkan berarti tidak menepati kesanggupan yang telah dibuat. Pada masalah ini terbagi kepada 2 jenis. Yang pertama, seseorang berjanji padahal di dalam niatnya tidak ingin menepatinya. Ini merupakan pekerti yang sangat buruk. Allah berfirman, wa'aufu bi'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah menabuhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Surah An-Nahl ayat 91. Yang ketiga, bila dipercaya mengkhianati. Khianat adalah mengingkari satu amanah yang telah dibebankan kepadanya. Secara umum, khianat artinya mengingkari tanggung jawab yang telah dipercayakan, baik yang dari Allah maupun dari sesama manusia, dari orang lain. Apabila seseorang dibebani amanah, maka ia wajib melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Surah An-Nisa ayat 58. Dan yang terakhir, bila berseteru berbuat fajir atau fujur. Maksud dari fujur adalah keluar dari kebenaran dengan sengaja sehingga kebenaran ini menjadi keburukan dan keburukan menjadi kebenaran. Fajir dapat diartikan pula dengan mempertahankan pendapat dengan argumen apapun, termasuk dengan membuat dalil-dalil palsu. Dan inilah yang menyebabkan melakukan dusta atau kebohongan. Oke, demikian untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.